It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. It's this Pejamkan feeling mata I sejenak. know it's gonna. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi itu Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gimana kabar pagi ini? Udah belajar AI sampai jam berapa semalam? Alhamdulillah gak tidur. Luar biasa. Ya guys, Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul lagi di ruang Zoom ya. 2 menit lagi kita mulai, jadi langsung aja kita briefing pagi. Insyaallah hari ini hari Rabu, MC-nya Mas Reza. Mas Reza barusan banget nih, sedetik yang lalu respon katanya hadir. Bismillah. Dan pagi ini kita belajar bareng siapa? Tega Lica ya. Oke, bismillah. Jadi teman-teman semua, insya Allah nih Mila juga barusan banget ngechat di grup untuk titipannya adalah kelas premium ya. Titipannya kelas premium udah punya. Bang Ica udah ada flyer belum? Kalau misalnya belum ada, boleh diakses ke Google Drive. Indomaret dulu ya. Oke, boleh diakses ke situ ya Bang Ical untuk flyer utama premiumnya. Soalnya lagi belum di rumah nih guys, masih di jalan bermasjid. Oke, insyaallah titipannya sama, itu aja premium, mudah-mudahan aja dilancarin. Kita sama-sama meet time aja ya karena udah 5.19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah ya Rahman ya Rahim. Titip temenin jagain webinar pagi ini ya Allah. Mudah-mudahan aja dari apa yang kami lakukan ini bisa menjadi ladang kebaikan bagi kami semua ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak, yang mana? Lagi ke Indomaret. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke guys, bismillah. Udah 5.20, pas banget sedetik yang lalu. Kita langsung mulai aja ya guys. Bismillah.
It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful. Oh Allah, save me from the hell. It's darkest, Ya Allah. Amantu billahi.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pada Allah dan segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Abang Kakak, keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Hingga akhirnya Allah izinkan kita hidup kembali ya di pagi hari ini. Dengan kondisi terbaik, sehat, walafiat insya Allah, panjang umur dalam ketaatan, bahkan terus diberikan kemudahan-kemudahan untuk beribadah kepada Allah ya, menjadi hamba-hamba yang semakin dicintainya gitu ya. Alhamdulillah. Di tanggal 2 Hijriah ini ya berarti ya, Alhamdulillah. Allah masih izinkan kita untuk bertemu kembali juga nih, diberikan nikmat keterpilihan untuk belajar lagi, memperbaiki diri, mengupgrade diri kita bersama Meaningful Ways. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini menjadi pertemuan yang penuh keberkahan dan juga Allah ridhoi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita sekaligus contoh terbaik dalam hidup kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya, orang-orang yang terus istiqomah menapaki sunnah beliau hingga akhir zaman nanti ya, hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya, keluarga besar Meaningful Ways, yang kelak akan diakui sebagai umatnya beliau dan juga mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin. So, gimana kabarnya pagi hari ini? Bapak Ibu, Ayang Bunda, Ayah Bunda, Bang Kakak, Akang Teteh, Mas Mbak, Uda Uni, Om, Tante, Kakek, Nenek ada. Brother and sister, how are you today? Wah, jika boleh ditulis dengan satu dua kata. Yuk, gimana kondisinya di pagi hari ini? Coba kata apa yang paling menggambarkan suasana hatinya mungkin, suasana fisiknya, kondisi relasinya gimana, hubungan-hubungannya sama keluarga, sama anak-anak, sama orang tua, sama mertua, sama tetangga gimana, aman, sama dompet-dompet, aman, pertengahan bulan. Mudah-mudahan sehat semuanya ya, sehat, semakin lapang, dadanya semakin tenang, hatinya semakin apalagi bahagia kehidupannya ya, berkah berlimpah rezekinya, semakin dibahagiakan sama Allah apapun kondisinya ya. Diberikan hati yang mudah ridho, mudah menerima terhadap apapun episode pergiliran kehidupan yang Allah takdirkan pada hidup kita ya. Berikan hati yang sakinah, mutmainnah. Wah, itu dia ya. Bismillah. Sambil absen juga dari mana aja yang sudah hadir pagi hari ini, yuk boleh gaskeun coba. Pengen tahu nih yang sudah hadir dari mana aja, 80 lebih pagi hari ini. Dan seperti biasa juga silahkan dibagikan ya link Zoom-nya, apa flyernya, kemudian ke grup-grup WhatsApp-nya mungkin, ke kerabat, tetangga, saudara, ke rekan kerja, ke siapapun boleh. Webinar Meaningful Ways dibuka untuk umum, gratis, jadi halal untuk disiarkan, disebarluaskan ya Bapak Ibu sekalian. Dan selamat datang bagi yang baru pertama kali ikut Meaningful Ways. Ada yang baru pertama? Enggak lah ya. Kalau kita udah setahun lebih, ini kayaknya udah mulai saya kenal juga nih. Ada Bu Supen Warna nih, Bu Rati, Bu Sri Ayati, Bu Iwet Bogor, Bu Rahmawati Era di Cilegon. Gelap-gelapan, Masya Allah. Yang lainnya silakan bagi yang tidak ada uzur syar'i, boleh banget untuk mengaktifkan kamera sebagai bentuk ikhtiar kita mengoptimalkan pembelajaran bermajelis ilmu online ya. Namun pastikan ketika mau open kamera, yuk saling jaga satu sama lain, dinyamankan dulu duduknya, diamankan ruangannya, dijaga aurat-auratnya gitu ya. Mudah-mudahan
semakin berkah lagi pertemuan kita pagi hari ini gitu. Alhamdulillah Kang baik, berkah sehat buat Mas Reza, amin. Terima kasih Bu Aida. Alhamdulillah sehat walafiat, Kediri super dingin. Oke, sehat dan bahagia. Alhamdulillah bersyukur Bu Kasmawati nih. Alhamdulillah Bu Rati juga diberikan ketenangan batin. Mantap. Alhamdulillah sehat bahagia, aman berkelimpahan nikmat dari Allah, diberikan banyak kemudahan dan kelancaran dalam hidup. Amin. Masya Allah. Gunung Putri hadir dari Solo. Wah, ada dari Solo juga nih, Masya Allah. Anak-anak sehat, saya sedang menunggu jadwal endoskopi. Saya dari Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan ya, Bu Ike, hasil yang terbaik dari Allah. Sebatik hadir, Bone Sulsel, sehat dari Joglo, Jakarta Barat, Tangerang Selatan, semangat dan sehat selalu berlimpah. Mantap. Pontianak, Malang, Tajur Halang, Sasak Panjang, Pasuruan, Jatim. Alhamdulillah sudah 100 lebih yang hadir ya. Silakan dibagikan kembali link Zoom-nya, di-share-kan. Mudah-mudahan kita bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang ya. Mengajak sama-sama untuk lebih kenal lagi dengan diri kita, untuk lebih kenal lagi dengan Allah gitu ya. Jadi mudah-mudahan Meaningful Ways bisa jadi sarana pembelajaran kita bareng-bareng ya. Dan juga jangan kebaikan yang lainnya mumpung masih subuh, mumpung masih gelap di Karawang nih, cerah alhamdulillah. Masih pagi kita ambil keberkahan pagi hari ini dengan memperbanyak amal soleh. Setelah kita nge-share tadi link Zoom-nya, flyernya, izin mengajak kebaikan yang lain bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi. Nah, untuk sama-sama kita mewujudkan sebuah kampung ekopreneur gitu ya. Meaningful Ways berkolaborasi dengan guru kita Babe Jamil Azzaini dan para founder di Kampung Ekopreneur untuk mewujudkan sebuah pesantren ekopreneur Indonesia gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu berkontribusi, memberikan sedekah, memberikan infak terbaiknya, tidak hanya untuk kebutuhan kami di Meaningful Ways, tapi juga ikut berkontribusi untuk sama-sama membangun pesantren ekopreneur Indonesia. Jadi bisa langsung, bagi yang mau, sekali lagi ya disclaimer dulu, bagi yang ingin sama-sama, yuk boleh ke rekening Bank Syariah Indonesia di 202 2120 215 atas nama pesantren ekopreneur Indonesia nih. Atau bisa di-scan krisnya nih. Tuh, apalagi nih dibaca nih. Allah hanya memilih 4 bulan istimewa. Bulan ini salah satunya. Dan diantaranya adalah 4 bulan mulia yaitu Muharram. Nah, jadi yuk kita hidupkan di bulan Muharram ini memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, memulai kebiasaan baik dan sedekah sebagai amal pembuka tahun insya Allah ya. Silahkan gasken pokoknya Maya. Dan tentu saja saya mewakili teman-teman Meaningful Ways semuanya mengucapkan terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan jazakumullah asana jaza atas kontribusi selama ini dari Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Allah sebaik-baiknya pembalas ya. Udah gitu aja. Doa-doa terbaik dari kami buat keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Wabil khusus kepada keluarga besar MSP ya, Meaningful Support Program yang sudah membersamai kami nih setahun lebih ya, untuk terus sama-sama menjaga Meaningful Ways tetap hadir, tetap eksis, memberikan webinar-webinar setiap pagi gratis gitu ya. Jadi ini salah satu pilar utama yang membuat Meaningful Ways tetap hadir sampai dengan saat ini ya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bareng-bareng jagain Meaningful Ways, boleh banget. Tinggal klik aja nih link pendaftarannya, atau kalau mau tanya-tanya dulu terkait MSP, boleh juga ke Kak Hadijah nih, ada nomornya ya. Yang pasti insya Allah di MSP dibersamai oleh Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra Firmansyah gitu ya, sebagai pembina dan juga mentor di Meaningful Ways untuk jagain, untuk ditanya-tanya juga. Jadi silakan bagi yang mau berdiskusi dengan Bunda Amar atau Ustadz Indra, tinggal gabung menjadi MSP aja ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu jadi wasilah kita bareng-bareng untuk itu tadi, semakin apa ya, semakin dekat sama Allah. Udah itu aja sih. Mudah-mudahan jadi wasilah kita semakin diridhoi sama Allah. Gitu ya. Untuk benefit-benefit lainnya, bonus-bonus tambahannya, silahkan tuh ya. Banyak banget. Pokoknya bisa dapat potongan khusus kalau ada kelas-kelas premium tuh, seperti yang baru di launching kemarin. Kelasnya Ustadz Indra Firmansyah, nah itu bisa dapat potongan khusus buat MSP. Atau kelas eksklusifnya juga dapat free gitu ya. Atau ada pembinaan juga intimate session, nah itu sebagian dari benefit kalau Bapak Ibu mengikuti MSP. Itu untuk infonya, insya Allah pagi hari ini seperti tadi sudah disampaikan, di hari Rabu ini kita akan belajar kembali bersama salah satu guru kita di Meaningful Ways, yaitu Teh Ica ya.
Teh Garlica gitu. Beliau merupakan depth terapis dan tema pagi hari ini insya Allah beliau akan membahas tentang hidup ini tidak mudah tapi kata Allah aku mampu. Waduh, ada yang sedang kurang mudah hidupnya. Yuk, sebelum saya sapa Teh Garlica, seperti biasa, cek dulu kesiapan terakhir Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, 150 partisipan pagi hari ini. Yang sudah ready, boleh diketik siap, bismillah. Boleh diketik insya Allah, boleh diketik ready. Yang paling penting, yuk hadirkan senyuman dan cinta terbaiknya. Lapangkan dadanya, agar mudah menerima hidayah ya, rendahkan hatinya ya. Bismillah. Yuk, 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 tebarkan senyuman dulu yuk, biar semakin bahagia pagi hari ini. Semakin positif vibes. Senyum dulu, Bu Sri, Bu Ratih, mana? Bu Elniza, Bu Santi, Karawang. Wah, Karawangnya di mana, Bu? Tetangga saya jangan-jangan nih. Yang off kameranya, senyum virtualnya mana? Yuk, 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 yuk. Kirim dulu rasa bahagianya, biar ini aura positifnya biar menebar. Sip, gaskeun, gaskeun ya Bismillah ya. Saya sapa dulu Teh Garlicanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Yo. Sehat. Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Teh Ica sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh Teh, makasih banyak nih. Jumpa lagi bersama keluarga besar Meaningful Ways pagi hari ini. Di tengah kesibukannya masih berkenan membagikan ilmunya buat kita-kita semua. Berkah buat Teh Ica dan keluarga semakin disayang sama Allah ya Teh ya. Amin. Amin. Pagi ini apa yang kita bahas nih Teh? Boleh di-spill dulu nih. Tipis-tipis buat teman-teman yang sudah Eh, hadir. sebenarnya jujur ya, agak deg-degan untuk webinar kali ini karena kalau boleh curhat sedikit gitu ya, karena di minggu ini saya lagi dapat ujian yang menurut saya besar gitu kan. Dan lagi kondisi down banget. Makanya pas kemarin dikasih flyernya dan temanya, pas saya baca judulnya, oh, webinar ini sebenarnya buat Allah khususnya gitu ya. Buat ini tuh webinar tuh buat saya sebenarnya. Lewat judulnya, ini bener-bener judulnya sebenarnya judul saya banget. Dan Allah pengen saya bikin materi karena Allah pengen saya lebih memahami semuanya. Jadi pas bikin materi kan pasti saya mikir ya, dan saya mencari-cari informasi kan gitu kan. Dan oh iya, Allah lagi ngingetin saya lewat webinar ini, lewat materi-materi ini. Dan sampai ada di titik saya semakin yakin bahwa ya benar kayak judulnya, hidup ini tidak mudah. Tapi ketika Allah kasih ujian, walaupun menurut kita ini berat banget, ini sakit banget, dan kita nggak tahu harus gimana-gimana, tapi kalau Allah kasih ujian itu ke kita, artinya menurut Allah kita mampu. Ya, ya udah, jalanin aja karena kita nggak bisa memilih ujian mana yang harus kita dapetin. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan yakin kalau kata Allah kita mampu berarti kita mampu. Ya tinggal ya udah jalanin aja maunya Allah. Ya cuman itu ternyata gitu loh. Karena sejujurnya pas saya bikin materi, saya nyari-nyari, saya bikinnya sambil nangis, sambil yang, oh ya Allah, Allah sebegitunya gitu ya ngasih ngasih saya insight lewat webinar ini. Jadi saya mau bilang makasih banget buat Meaningful Ways, dengan wasilahnya saya hari ini, subuh ini jauh lebih kuat mungkin ya. Jadi mungkin curhat dulu, tapi karena memang wah gitu lumayan, Masya Allah, saya sampai langsung nge-WA tim saya bilang ya Allah, Allah sebaik itu sama kita gitu loh. Dan ya ternyata harus peka ya sama sinyal-sinyal Allah ya. Itu sih paling Kang. Oh, Masya Allah, baru teasernya aja udah berasa nih vibrasinya. Ya, begitulah ya, memang ya, kadang memang kalau kita lagi di berikan ujian, apalagi mau bikin materi itu, aduh, ada aja soalnya datang langsung ya, insya Allah. Iya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan Teh Ica apapun yang sedang dihadapi saat ini ya, Allah berikan kelapangan dada, ketenangan dalam Amin, amin, menghadapinya amin, ya. amin. Amin. Termasuk Bapak Ibu semua nih, keluarga Meaningful Ways bisa jadi wasilah pagi hari ini yuk menjadi solusi atas permasalahan kita semua, atas ujian-ujian Allah yang dihadirkan pada hidup kita. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak untuk hadir utuh, sadar penuh, be mindful gitu ya. Kalau bisa fokus di sini, kini, siapkan catatannya juga. Jangan lupa ikat ilmu dengan tulisan, biar lebih berkah lagi. Dan yang paling penting, hadirkan hatinya, stay connected, minta terus pertolongan kepada Allah ya, agar Allah lembutkan hati kita. Untuk itu, kita saksikan dulu satu video bumper berikut ini. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Webinar Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur didukung penuh oleh MSP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Teh Ica dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, alhamdulillah lagi-lagi kalimat pertama yang selalu keluar harusnya dari mulut kita ya. Alhamdulillah, saya selalu banyak bersyukur kalau ngisi webinar subuh karena webinar subuh ini pasti nggak mudah. Subuh itu pagi ini kan biasanya subuh itu kan banyak banget kegiatan kita ya, apalagi ibu-ibu gitu kan. Harus sambil masak, sambil beres-beres, sambil ini, sambil itu gitu kan. Tapi lagi-lagi webinar ini kan bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Tapi ketika Allah memilih kita yang ada, yang ikut di webinar ini, di antara ribuan orang di luar sana yang mungkin harusnya bisa ikut webinar ini, tapi kenapa kita sih? Nah itu, nggak ada, Allah nggak pernah bercanda ya, kalau ngasih takdir gitu kan, dan Allah nggak pernah iseng aja, ayo udahlah kamu aja, tanpa Allah punya maksud gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua peka, kenapa aku sih yang disuruh ikut webinar ini? Karena kata Allah, mungkin ini untuk kamu gitu kan, dan Allah pasti punya maksud dari webinar ini. Allah punya tujuannya, sama seperti saya juga gitu kan. Saya sampai waktu lagi tektokan pagi-pagi kalau nggak salah tentang webinar subuh ini gitu ya, sama tim Meaningful Way. Saya lagi perjalanan ke Jakarta kalau nggak salah. Saya nggak maksudnya cuma jawab aja gitu kan. Pas malam kalau nggak salah saya dikirim flyernya, di situ saya baru wow, Allah lucu ya gitu kan, maksudnya ya Allah tuh gemes banget ya caranya gitu loh. Pas saya baca, saya awalnya cuma baca, oh ya udah gitu kan, baca aja cuma lihat flyer udah. Pas saya, oh iya aku belum bikin materi nih. Pas mau bikin materi baru baca kata per kata dari judulnya, saya langsung yang, oh iya, saya berusaha menangkap sinyal Allah semuanya, dan saya baru sadar bahwa oh iya, webinar ini
Allah bikin khususnya buat saya. Mungkin Allah tahu, ya pasti Allah tahu ya kondisi kita. Allah tahu saya lagi sedown apa, lagi eh, hancur apa, dan Allah pengen nunjukin ini loh Ca, gitu kan. Ini loh aku ada loh, ada aku loh, tenang aja ya, gitu kan. Tenang aja kamu bisa, bla bla bla. Dan setiap saya cari materi, setiap saya cari-cari referensi, nangis lagi. Seindah itu loh. Ternyata Allah cara eh, bukan untuk menyelesaikan, ya. Mungkin ketika Allah ngasih sinyal ke kita, tidak saat itu juga Allah menyelesaikan masalah kita. Tapi dengan Allah menenangkan aja ya, sedikit-sedikit Allah tenangkan hati kita, Allah yakinkan hati kita, itu kan rasanya jauh lebih eh, berharga ya gitu kan. Ketika oh iya, iya bener ya, saya cari lagi. Akhirnya saya banyak mendengar ceramah ustadz-ustadz gini kan. Saya berusaha banyak banyak lagi eh, ini itu gitu. Oh iya, iya ya bener ya gini ya. Bikin lagi materi slide berikutnya. Iya ya bener ya gitu ya. Bikin lagi materi berikutnya. Jadi ternyata eh, sa- dari webinar ini ya, insight yang saya dapat pertama kali adalah kita harus sangat peka sama semua sinyal-sinyal Allah. Sinyal Allah tuh kecil, kadang terlihat sepele, kadang terlihat ya kecil aja. Tapi kalau kita peka, itu itu ternyata tanda gerbang pertama cara Allah untuk menenangkan kita, untuk menguatkan kita, dan Allah lagi mengarahkan kita gitu kan. Mungkin sampai nanti ujungnya di ujian ini tuh apa gitu loh, itu ternyata gitu. Tapi eh, saya tidak merasa saya lebih baik, saya lebih soleh, enggak. Tapi ternyata tidak semua orang akan mudah memahami sinyal-sinyal Allah gitu. Kalau saya mau membandingkan diri saya dengan saya sebelumnya gitu ya. Ketika saya punya masalah dulu gitu kan, wah langsung marah gitu kan. Langsung kayaknya ya bahasanya yang senggol bacok gitu ya. Ketika misalnya sakit hati sama orang samperin, ngomong, wah pokoknya membela diri segala macem, kayaknya mau berantem berantem aja sekalian nggak apa-apa gitu kan. Yang penting selalu merasa gue punya hak gitu kan, lu jangan macem-macem selalu gitu. Tapi ya itu ternyata ketika peka dengan sinyal Allah, Allah cuma minta kita untuk tahan ya sebentar aja, tahan diri ya. Bukan kamu nggak punya hak untuk bicara, bukan kamu nggak punya hak untuk membela gitu kan, tapi sabar. Karena sabar itu bukan berarti kita eh, tidak berikhtiar untuk diri kita, tapi sabar itu adalah artinya menahan diri. Kamu boleh berbicara, kamu boleh membela diri, tapi sabar. Tunggu ya, ada waktunya. Itu ternyata insight-nya gitu kan. Jadi mudah-mudahan dari webinar ini, saya merasa webinar ini tuh mahal banget ya. Bener-bener mahal banget. Mudah-mudahan dari webinar ini teman-teman semua juga bisa mendapatkan banyak insight eh, atas colekan-colekan Allah di hidup kita gitu kan. Karena dari ya itu judulnya deep banget, judulnya dalam banget. Hidup ini nggak mudah gitu kan. Kita selalu merasa ya Allah berat banget, ya Allah capek banget, ya Allah susah banget jalanin hidup ini, susah banget, berat banget, dalam banget jalanin ujian ini. Ya memang dunia ini tempatnya capek. Memang Allah ya menugaskan kita di dunia ini karena memang kita akan capek. Karena selama kita hidup akan selalu kita mendapat ujian. Mau besar, mau kecil, apapun itu bentuknya ujian. Yang memang dunia tempatnya capek. Memang pasti nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena sekecil apapun ujian itu,
kita nggak pernah tahu ujungnya akan seperti apa. Sekecil apapun ujian itu, kita nggak pernah tahu kita harus gimana cara menyelesaikannya, gimana, nggak ada manual booknya untuk menjalani ujian ini, menjalani hidup ini tuh nggak ada manual booksnya. Jadi memang nggak akan mudah karena pasti di awal kita kayak yang lagi di labirin ya. Ini harus ke kanan atau ke kiri ya? Ini kalau ke kiri nyasar nggak ya? Ini kalau ke kanan, kalau aku nyasar, ini akan gimana? Ya kan kebayangnya kalau labirin ya, kita ada di labirin dan kita nggak bawa handphone ya. Itu kan walaupun labirin yang nggak besar, tetap aja kita kan nggak ada clue ya gitu. Ini harus kemana gitu kan? Kanan kiri lama-lama kita akan mulai paham nih ciri-cirinya. Pasti ada ciri-cirinya gitu kan. Oh ternyata ini, oh ternyata itu. Jadi memang pasti nggak akan mudah. Tapi lagi-lagi saya terutama ya, saya diingatkan bahwa kalau kata Allah ini ujian buat kita, kalau kata Allah takdir ini, ujian ini adalah takdirmu, berarti Allah yakin kalau kita bisa, kalau kita mampu. Allah aja yakin, yang ngasih ujiannya aja yakin kalau kita mampu. Allah aja yang bikin ujiannya yakin kalau kita bisa. Terus kenapa kita harus ragu? Ya, Allah aja yang udah tahu nih jawaban dari ujian ini apa. Allah aja yang udah tahu nih cara menjalani ujiannya seperti apa, harusnya gimana, kemana-kemananya. Allah tuh udah tahu. Allah tuh yakin kita bisa gitu kan. Terus kenapa kita harus ragu? Jadi ternyata dalam menjalani ujian ini, ternyata kunci pertamanya adalah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah yakin, aku bisa, aku mampu, bismillah. Aku bisa ya, ya Allah, aku mampu ya. Ya Allah, ridhoi hamba menjalani ujian ini. Ridhoi hamba bisa menerima ujian ini dan temani hamba menjalani ujian ini. Ternyata itu kan ya, karena ternyata ya kita terasa berat, terasa nggak mudah kalau kita menjalaninya sendirian. Terasa berat kalau kita pikul semuanya sendirian. Ya, padahal Allah selalu ngasih loh, apa namanya, selalu ngasih, eh, hayu bagi-bagi sama aku. Hayu, aku temenin kata Allah. Hayu, berbagi bebannya sama aku. Kamu nggak sendiri. Kamu nggak pernah sendirian di dalam dunia ini. Kamu nggak pernah sendirian ketika menjalani ujian apapun itu. Ada aku. Itu kan kata Allah ya. Tapi ya kamu sendiri sih yang milih pengen jalaninnya sendiri. Kamu sendiri sih yang kadang suka so tahu gitu kan kita ya. Ah, ujiannya bisa. Ya udahlah jalanin sendiri aja. Aku bisa kok. Aku hebat. Aku kan jagoan, aku kan kuat gitu kan, kita selalu gitu kan. Semakin kita merasa aku yang paling bisa menjalani ujiannya, ya sekecil apapun ujian itu ya berat karena kita nggak pernah minta pertolongan Allah, kita nggak pernah minta petunjuk Allah, kita hanya sedang sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, kita kayak lagi nyari jarum di dalam jerami gitu kan ya. Bingung, tapi kalau minta pertolongan Allah, tetap kita harus nyari jarum itu, tapi kita nggak clueless gitu loh. Akan ada selalu petunjuk-petunjuk Allah. Dan ya kalau di ayatnya kan Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. Nggak akan membebani pundak kita di luar batas kemampuan kita. Jadi ya Allah temenin. Ya, ya Allah temenin. Temenin ya aku berjalan, aku jalanin ujian ini. Karena aku mah nggak tahu ujiannya sampai kapan, ujiannya berapa lama, tapi kan Allah tahu. Ya, sama kalau kayak kita mau jalan-jalan, misalnya kita belum pernah sekalipun ke Pangandaran. Ya,
terus kita make travel gitu kan, minta disupirin, make driver, make travel ya perjalanan gitu kan. Nanti kan di jalan kita akan nanya, Pak, ini berapa jam lagi ya nyampe ke Pangandaran? Karena kan kita nggak kebayang ya, ini daerah mana gitu kan, lewat mana. Oh, ini udah di Ciamis. Terus dari Ciamis ke Pangandaran tuh berapa jam lagi ya? Kan kita nggak tahu ya. Kita cuma bisa lihat tanda-tanda di jalan. Oh, ini jalan apa? Oh, ini namanya jalan apa? Tapi ketika kita nanya ke si drivernya, Pak, ini berapa jam lagi ya? Oh, 3 jam lagi, Bu. Oh, oh iya 3 jam lagi. Karena drivernya tahu perjalanannya harus berapa lama, tahu arahnya kemana, tahu harus nyupirnya belok kanan atau belok kiri gitu kan. Ya, ya udah kita kita jalanin aja itu bareng ditemenin sama si drivernya. Tapi kebayang kalau kita nggak pernah ke Pangandaran, kita jalan sendiri tanpa maps, ya pasti akan lebih lama perjalanannya. Bisa mungkin yang harusnya 6 jam jadi 10 jam karena nyasar-nyasar lah gitu kan. Karena eh, tiba-tiba pas belok mentok, mundur lagi, jalannya buntu, mundur lagi. Kan lebih banyak waktu yang terbuang. Ya, tapi kalau kita dari awal, ya udahlah disupirin mobilnya sama yang udah tahu. Insya Allah, ya perjalanannya mungkin lama dan kita nggak tahu kapan nyampenya, cuma kata drivernya 3 jam. Tapi belum kebayang bener nggak 3 jam. Tapi yang pasti minimal kita lebih tenang karena kita ditemani oleh orang yang udah pernah ke Pangandaran, udah tahu jalannya kemana. Minimal meminimalisir untuk tidak nyasar dan salah arah. Itu. Itu ternyata insight dari webinar ini buat saya adalah jangan jalanin sendirian, Cak. Kalau jalanin sendirian, kamu mungkin salah arah, kamu mungkin akan salah milih harus kemana, kamu mungkin akan lelah karena kamu mencari jalannya sendirian. Tapi kalau kamu ditemenin Allah, minimal kamu nggak salah arah, minimal kamu punya maps-nya. Harus kemana-kemana gitu kan. Walaupun di depan kata drivernya, Bu, ini perjalanannya eh, ada macetnya ya. Ya nggak apa-apa, dinikmatin aja macetnya. Tapi kita tahu jalannya bener, gitu kan. Dan eh, keuntungan kita menjalani ujian ini ditemenin Allah, walaupun jalannya menjalani ujian ini ternyata kerikilnya banyak, ternyata air matanya banyak yang keluar, ternyata banyak keluar dari mulut kita, ya Allah nggak kuat, ya Allah pengen nyerah, ya Allah berat banget, ya Allah sakit banget. Tapi kita tahu bahwa ujian ini pasti akan ada ujungnya, akan ada akhirnya. Sama kayak perjalanan ke Pangandaran, walaupun macet, walaupun apa kita tahu pasti akan sampai. Akan ada ujungnya kita nyampe ke Pangandaran, kita ketemu pantai, kita bisa, ah pantai, jalan-jalan, liburan, main pasir, main air gitu kan. Akan ada hadiah di ujungnya, akan ada alhamdulillah sampai ke tujuan akhir. Ternyata itu gitu. Jadi di awal ada kata tapi kata Allah aku mampu. Itu yang jadi penguat buat saya. Allah aja yakin kita mampu, terus kita mau ragu. Kan lucu ya kata Allah, "Hei, aku yang bikin kamu, aku yang bikin ujian ini, aku yang kasih ujian ini buat kamu, dan aku juga yang yakin bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa, terus kamu meragukan, aku yang bikin alam semesta ini, bikin kamu hidup, terus kamu mau yakin sama siapa? Kalau kamu aja masih meragukan aku, terus kamu mau yakinnya sama siapa? Mau ngedengerin omongan siapa kalau kamu itu mampu jalanin ujian ini gitu kan?" Ternyata itu gitu loh. Kuncinya adalah kalau Allah kasih ujian ini ke kita berarti Allah tahu kita orang yang dipilih,
kita orang yang pantas untuk mendapatkan ujian ini, kita mampu, kita bisa, ya udah ya Allah ridhoi hamba. Walaupun di hati masih ada keraguan nih, berat banget emang iya aku bisa, tapi minimal ya Allah temani hamba menjalani ujian ini, ridhoi hamba untuk bisa menerima ujian ini dengan lapang dada, dengan hati yang luas dalam menerima ujian ini, dan jangan tinggalkan hamba gitu kan. Dan kasih petunjuk, pegangin yuk tangan aku ya gitu kan. Pegangin aku ya kayak anak kecil jalan sama orang tuanya kan. Kan dipegangin, karena kalau dia jalan sendirian mungkin jatuh lagi, makin berdarah lagi, mungkin nanti dia hilang di jalan, di mall, dipegangin sama orang tuanya supaya, "Ma pegangin ya, aku takut," kan gitu ya kalau anak kita ya. "Mama pegangin, ini rame banget, ini aku nggak tahu harus gimana," gitu kan. "Ma pegangin ya," dan orang tuanya, kita sebagai orang tuanya kita pegang anak kita, terus kita bilang apa ke anak kita? "Tenang ya, Mama jagain, Mama pegangin. Pegangan tangan Mama yang kuat ya," gitu kan. Kemarin saya dengar cuplikan ceramahnya Ustadz Fatih Karim di Bandung gitu kan. Ada cuplikannya sebentar dari story IG orang, cuplikannya sebentar tapi itu yang saya butuhkan. Jadi kata Ustadz Fatih Karim, bayangin ya, bayangin kita ada di kapal yang besar, bayangin kapalnya besar, ombaknya besar, perahunya gerak-gerak ke kanan ke kiri, wah gerak-gerak karena ombaknya besar. Walaupun kapalnya besar, ketika ombaknya besar kan goyang ya. Bayangin. Terus kita pegangannya sama lantai kapal itu. Apa yang akan terjadi sama diri kita? Kepental, ke sana, ke sini. Bahkan kalau kita pegangannya kita cuma tiarap aja, cuma megang lantai, kita mungkin bisa ke bawah ombaknya, kita bisa masuk ke laut. Tapi bayangin kalau kita pegangan sama tiang yang kuat, sama apa namanya tali yang kuat, pegangannya kuat, pegangan sama tiang yang berdiri yang kuat banget. Apa yang akan terjadi? Sekepontang-pantingnya kita, tapi kita tetap diem di situ. Kita peluk tali itu, kita peluk tiang itu yang kenceng, tetap ada efek ombaknya, tapi kita tetap diem di situ. Itulah hidup. Ketika ujiannya besar, ombak di hidup kita besar banget, tapi kita pegangannya ke yang benar, pegangannya ke yang paling kuat, kita insya Allah tetap akan diam, bertahan, walaupun mungkin tetap badannya ada goyang-goyang, tapi kita nggak kemana-mana, kita diam di situ. Ternyata gitu loh hidup. Itu story pendek banget kan, story cuma 1 menit ya. Tapi itu kayak yang diceramahin berjam-jam, saya langsung yang, oh iya bener. Pegangannya kita udah bener belum dalam hidup ini? Dalam menjalani hidup, kita pegangannya udah ke tempat yang bener belum? Atau kita pegangannya masih, tenang aja, masih ada si mama. Selama ada mama, pokoknya masalah hidup aku akan selesai. Selama ada suami aku, masalah hidup aku akan selesai. Selama masih ada eh, si orang pintar itu yang selalu aku jadi tempat bertanya gitu ya. Entah orang-orang pintarnya dari gunung mana gitu kan. Pokoknya hidup aku masalahnya akan selesai. Ya enggak gitu kan. Ternyata pegangan terkuat kita itu cuman Allah. Cuman ke Allah aja itu ternyata gitu. eh dan ya ini yang harus selalu kita ingat gitu ya. Selama kita hidup, kita pasti akan mendapatkan ujian. Selama kita hidup, kita akan selalu mendapat ujian. Kalau misalnya kita udah nggak kuat nih sama ujiannya Allah, ya Allah capek banget sih perasaan ujiannya nggak beres-beres. Beres ujian yang satu, ada lagi ujian berikutnya. Malah kadang ujiannya ini belum selesai nih. Udah ada nih, kita udah tahu nih ada yang waiting list ujiannya. Kenapa sih datang lagi ujiannya ya Allah, yang ini tuh belum beres loh. Kok udah ada lagi sih? Terus mulut kita ngomong, ya Allah, udah atuh ih.
Udah aja lah, aku mah nggak mau diuji lagi. Udah atuh capek. Udah atuh aku teh nggak pengen diuji lagi. Udah ya selesai aja, aku nggak mau lagi mendapatkan ujian. Ketika kita ngomong kayak gitu, terus kita udah siap. Kata Allah, yakin nih udah nggak mau diuji. Yakin nih, bener ya, udah nggak mau dapat ujian aku ya. Yuk atuh pulang. Gitu kan kata Allah. Karena kita akan selesai mendapat ujian kalau kita jat- jatah hidup di dunianya udah selesai. Kalau kita bilang ke Allah, ya Allah udahlah aku mah nggak pengen diuji lagi. Ya Allah udahlah, aku nggak mau lagi dapat ujian dari Allah, udah aja. Aku pengen berhenti dari semua ujian Allah. Terus sama Allah, ayo, yuk pulang ya. Sekarang juga pulang ya. Gampang buat aku mah bikin kamu pulang, bikin kamu selesai dari ujian dunia ini. Kan Allah tinggal kun fayakun gitu kan. Allah cabut nyawa kita, Allah cabut hak hidup kita, selesai. Emang kita mau? Udah punya bekal apa? Emang bekal kita sebanyak apa? Sampai kita aja memutuskan untuk menyelesaikan semuanya gitu kan. Jadi ya kita nggak punya pilihan. Pilihan kita cuman mau menerima semua takdir Allah, mau menerima semua ujian Allah apapun bentuknya. Cuma itu kok. Kita nggak bisa milih pengen dapat ujian seperti apa. Kita nggak pernah bisa milih di hidup ini mau dapat takdir seperti apa. Karena takdir apapun itu bentuknya, ketika takdir itu datang ke hidup kita, itu pasti takdir terbaik dari Allah untuk kita. Yang bikin hidup kita capek, kita sering menolak takdir yang datang ke hidup kita karena menurut kita takdir itu tidak ada di dalam doa kita. Ya Allah, aku nggak pernah minta takdir kayak gini, aku nggak pernah berdoa kayak gini, jadi aku nggak mau menerima takdir ini. Sekuat apapun kita mau menolak takdir itu akan tetap jadi milik kita. Mau ngumpet kemanapun kita, takdir itu akan tetap jadi milik kita. Jadi, langkah pertama supaya hidup kita nggak berat adalah segera menerima takdir yang datang ke hidup kita, takdir terbaik dari Allah. Walaupun berat, lagi-lagi bilang, ya Allah, hamba terima takdir ini. Walaupun menurut hamba ini ujiannya berat, tapi bantu hamba, temani hamba untuk menjalani ujian ini. Ya udah, itu aja. Karena ternyata ujian itu adalah sekolah terbaik dari Allah. Ya, kalau kita masuk ke sekolah, kita masukin anak kita ke sekolah, tujuannya apa sih? Supaya kita lebih pinter, ya kan? Kan nggak ada anak ketika pertama kali masuk ke sekolah, misalnya eh, bekal dirinya nol. Terus ketika lulus dari sekolah itu tetap nol. Nggak mungkin kan? Pasti dari ilmu pengetahuannya dia nambah, dari cara dia bertahan hidupnya dia nambah, dari wawasannya dia nambah. Ketika anak itu lulus dari sekolah itu, dia pasti jauh lebih pinter, jauh lebih banyak wawasannya, jauh lebih dewasa, jauh lebih bertumbuh dengan baik dibanding pertama kali dia masuk ke sekolah itu. Jadi ujian itu adalah sekolah terbaik karena Allah mau ngasih banyak cara kita untuk bertumbuh lagi menjadi lebih baik. Ya, karena ujian juga memberikan pengalaman yang baik buat kita. Walaupun di perjalanannya ada hal yang nyakitin, ada hal yang perih, ada hal yang kita nggak suka, tapi pasti ada hikmah dari setiap ujian Allah. Dan nggak pernah Allah iseng ketika ngasih ujian. Allah nggak pernah sekedar air mata aja di mata kita. Allah nggak pernah aku kasih air mata ya. Terus kita nanya, buat apa Allah air matanya? Iseng aja. Kan nggak gitu ya. Nggak kayak orang kan. Misalnya, nih aku beliin batagor buat kamu. Kenapa? Enggak, iseng aja pengen. Kita bisa gitu ya kalau ngasih ke orang. Tapi Allah enggak. Pasti Allah ketika ngasih sesuatu di hidup kita, pasti
ada tujuannya. Entah itu apa. Mungkin kita baru tahu, oh maksud Allah tuh ini. Ketika udah berhari-hari kita menjalani ujiannya, kita baru tahu. Berbulan-bulan kita baru tahu. Gitu kan. Dan dari ujian kita jadi tahu tentang ini itu, tentang begini begitu, tentang harus gimana. Oh ternyata ini ya. Oh ternyata gitu ya. Oh ternyata maksud Allah tuh ini ya. Oh ternyata Allah jauhkan kita dari suatu circle. Oh, ternyata Allah jauhkan orang itu dari hidup kita. Oh, ternyata ada obrolan yang kita nggak tahu di circle itu, dan Allah selamatkan kita dari obrolan yang nggak baik. Misalnya, oh ternyata ketika kita dijauhkan dari seseorang, karena ternyata beberapa hari berikutnya orang itu punya masalah. Dan Allah jauhkan kita sebelumnya supaya kita nggak kena masalah itu. Itu. Jadi pasti akan apa ya? Akan ada insight, akan oh gitu kan? Oh iya ya. Oh ini ya gitu loh. Ternyata itu gitu. Dan ini sih, ini salah satu yang kemarin kebayang saya ngetik materi sambil nangis gitu kan, sambil yang sampai saya sampai pas saya lagi nyari materi, saya sampai lari dulu ke suami saya lagi bikin kopi, saya samperin suami, terus saya cuma cuma bisa meluk, terus suami saya bingung kenapa, saya cuma liatin materinya, terus saya cuma nangis, yang lihat ini gitu kan, dan iya ini bener gitu kan. Kemarin kita pernah loh, sebelum kita dapat ujian yang ini gitu ya, khususnya buat saya, sebelum saya dapat ujian yang sekarang, saya kemarin pernah dapat ujian. Kemarin-kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin gitu kan. Di masa yang kemarin saya pernah dapat ujian juga. Yang kemarin juga berat kan? Tapi apa? Selesai ujiannya. Jadi ujian yang sekarang pun pasti selesai. Dulu waktu kita kelas 3 SD, kayaknya berat banget ngejalanin kelas 3. Pelajarannya makin nambah. Kayaknya enakan kelas 1. Kita mikirnya gitu kan. Kenapa ya mah waktu kelas 1 kayaknya pelajarannya gampang, kenapa waktu kelas 3 susah gitu kan kita ya. Mama susah banget, mama aku nggak bisa. Buktinya apa? Kita ulangan, kita naik kelas 4, sekarang di usia kita yang sekarang, kalau kita lihat pelajaran kelas 3, apa yang akan kita rasakan? Ternyata gampang ya. Oh ternyata cuma gini doang pelajaran kelas 3. Ya, kita akan ngelihat permasalahan itu gampang ketika kita sudah melewatinya. Saya kalau lagi ngajarin anak-anak saya belajar ya, saya suka ngomong gini, ya Allah, kalau tahu pelajaran ini gampang, kayaknya dulu saya ranking terus, kayaknya kayaknya saya bisa jadi juara umum di sekolah. Ternyata gampang. Iya, gampang karena saya melihatnya dari sudut pandang saya di umur sekarang, dari diri saya yang sekarang mungkin wawasannya udah lebih banyak dibanding saya waktu SD. Tapi pas SD mah ngejalanin itu kayaknya berat banget. SMA kita ngejalanin ujian fisika. Kayaknya kalau buat saya ya, kalau di sini kayaknya yang lain pinter-pinter ya. Kalau buat saya fisika kimia tuh ya Allah ya Robi gitu kan. Gitu kan susah banget, berat banget. Tapi sekarang ketika saya udah jadi ibu, udah berkeluarga, ngelihat fisika, ngelihat kimia, oh ya Allah, kok ternyata gitu ya. Ternyata ya bisa-bisa aja, nggak sesusah dulu gitu. Jadi tenang aja kalau kita merasa ujian yang sekarang menjalani hidupnya berat, sama kok kemarin juga kita bilang ujian yang kemarin berat, sampai nangis-nangis juga sama. Yang dulu-dulu juga kita ngejalanin takdir Allahnya, ada nangis-nangisnya, ada ngomong nggak kuatnya, ada ngomong pengen nyerahnya, tapi lihat selesai. Iya kan? Selesai, terlewati, karena pasti ada ujungnya dari setiap ujian. Hanya saja Allah nggak pernah ngasih tahu kapan ujian ini selesai. Karena Allah tahu manusia mah gampang sombong, manusia mah gampang terlena. Karena kita mah kalau Allah kasih tahu, Ca,
Ini aku kasih ujian buat kamu ya, berat banget. Tapi tenang aja, 4 hari juga ujiannya beres. Terus apa sih akan kita lakukan? Oh, 4 hari. Ya udah, tidur aja deh. Udah aja deh, nonton drakor aja deh. Nanti juga 4 hari selesai kan? Terus kita besoknya kita ngitung. Oh, tinggal 3 hari lagi nih. Ya. Oh, tinggal 2 hari lagi nih. Nggak akan kita nangis, sujud sampai nangis-nangis. Nggak akan kita memperbaiki sholat kita. Nggak akan mulut kita banyak zikir. Nggak akan mulut kita bilang, ya Allah, aku berserah atas ujianmu. Ya Allah, aku nggak mampu. Ya Allah, bantu hamba. Nggak akan ada sujud kita yang lama ketika sholat. Nggak akan ada doa kita yang panjang ketika sholat. Karena kita tahu ujiannya cuma 4 hari. Kenapa sekarang kita kayaknya sampai nangis-nangis, sujudnya lama, sampai kita perbaiki sholat kita, sampai kita perbaiki setiap gerakan sholat kita, sampai kita mulutnya nggak berhenti zikir. Karena kita nggak tahu ujiannya sampai kapan. Ya, maka ketika ujian itu terjadi dan kita menghadapi ujian ini dengan berat, tenang aja. Pasti selesai. Karena Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, itu ayat Al-Quran yang cukup bikin, oh iya, kayaknya masalahnya masih ada, tapi beban di pundaknya kayaknya nggak terlalu seberat di awal. Karena, oh iya, kata Allah, aku sanggup. Orang ada di ayat Quran, kan semua ayat Quran itu nggak ada yang salah. Iya kan? Ya udah, ya. Ini kan pertanyaan yang sering ada di kita, di saya sih sebenarnya ya. Ini kan, ya Allah, kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa sih bukan mereka? Ya, kenapa aku? Terus kata Allah, emang kenapa? Kenapa enggak? Emang kenapa enggak harus kamu? Emang kenapa? Ya aku pengennya kamu. Terus emang kenapa? Gitu kan? Ya, karena memang kata Allah, kamu yang mampu, yang lain enggak. Ya, yang lain punya ujiannya masing-masing. Yang lain punya punya beban hidupnya masing-masing. Tapi kata Allah, tenang aja. Allah adil. Allah akan beri semua ujian buat kita semua. Cuman yang beda judul ceritanya aja. Yang beda episodenya aja. Yang beda pemainnya aja. Gitu kan? Kayak judul sinetron. Judulnya beda-beda kan? Pemainnya beda-beda. Jadi Allah yang pilih kita ada di judul cerita ini. Orang dipilih Allah untuk judul cerita yang lain. Tapi semua sama kok. Sama-sama ujian dari Allah. Jadi ya ya udah. Jadi jangan pernah merasa Allah nggak adil. Jangan pernah merasa Allah pilih kasih. Kenapa cuman aku aja yang diuji, yang lain enggak. Yang lain diuji, tapi mungkin nggak kelihatan aja. Sama kayak kamu kok. Waktu kamu nangis-nangis, sujud-sujud, nangis sambil sujud, kamu sampai nggak bisa tidur, terus-terusan zikir. Mungkin banyak orang yang nggak tahu ketika kamu ada di fase itu. Sama, kita juga nggak pernah tahu ketika orang ada di fase itu. Kalau kita lihat hidupnya Raffi Ahmad, ya, wah kurang apa dia menurut kita kaya, uangnya banyak, mobilnya banyak. Kita nggak pernah tahu ada ujian apa di belakang Raffi Ahmad. Ada berapa kata menyerah yang keluar dari mulut Raffi Ahmad. Ada berapa malam di setiap sujudnya yang dia nangis, yang dia pengen nyerah, kita nggak pernah tahu. Yang kita lihat cuman, oh enak ya uangnya banyak. Kita nggak pernah tahu beban dia nanti di akhirat, pertanggungjawabannya pun akan lebih berat. Karena yang dititipin sama Allahnya banyak. Jadi Allah mah adil. Itu ya. Bahkan di saat kita meragukan diri kita sendiri, Allah selalu memberi jawaban bahwa kita mampu. Kalau Allah saja percaya kita bisa melalui semua ini, lantas kenapa kita ragu? Gitu kan ya. Ini kalimatnya sebenarnya kalimat saya, kalimat dari hati, tapi saya coba menulis ini karena ini yang selalu
saya ulang ketika saya lagi ragu. Selama ada Allah, semua akan baik-baik aja. Selama yakin ada Allah, semua akan baik-baik aja. Kenapa kalimat kedua ada yakin? Karena banyak orang yang tahu Allah ada, tapi nggak semua orang yakin bahwa Allah itu ada. Ya kan? Allah ada, oh iya Allah ada, tapi nggak yakin. Ya, jadi selama yakin adanya Allah, semua akan baik-baik aja. Selama yakin adanya Allah, semua akan baik-baik aja. Saya sering mengulang kata-kata ini, dan ini cukup meringankan hati saya. Cukup, oh iya, ya Allah, ya udah yakin aja sama Allah, udah yakin aja. Udah, gitu kan. Karena selama kita hidup akan ada ujian yang datang, makin kuat iman kita, makin besar ujiannya. Part ini juga yang saya nangis lagi. Karena ketika kita merasa, ya Allah, kenapa ujiannya makin besar? Karena mungkin di umur kita yang sekarang, kita sedang mencoba memperkuat iman kita. Kita sedang mencoba memperkuat keyakinan kita sama Allah. Kita pengen berubah jadi dari kita yang sebelumnya, yang biasanya dikit-dikit kita emosi, yang dikit-dikit kita ngelakuin semuanya menggunakan ego kita aja, menggunakan nafsu kita aja, ngikutin kata isi kepala kita aja tanpa pernah bertanya, ya Allah, aku boleh nggak ya kalau ngelakuin ini? Ya Allah, kalau ngelakuin ini aku salah nggak ya? Ya Allah, Allah ridho nggak ya kalau aku kayak gini? Nggak pernah kayaknya dulu gitu kan ya. Tapi sekarang dikit-dikit ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nanya dulu ke Allah, ya Allah, ini benar nggak? Ya Allah, Allah ridho nggak ya kalau aku kayak gini? Ya Allah, aku harus gimana ya? Ya Allah, bimbing hamba untuk melakukan semua apa yang Allah mau. Apapun yang hamba lakukan, hamba cuma pengen melakukan apa yang Allah minta. Kalau kata Allah, hamba harus diem, hamba diem. Kalau kata Allah, hamba harus jangan dulu sekarang nih nyelesainnya, jangan dulu sekarang ngadepin orangnya, tahan dulu, hamba diem. Itu kan kita sedang memperkuat iman kita ya, sedang memperkuat keyakinan kita sama Allah gitu kan. Ternyata semakin kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mau memperbaiki koneksi kita dengan Allah, pengen semakin dekat, semakin dikit-dikit bergantung sama Allah. Ternyata ya iya, ternyata itu ujiannya pun makin besar. Jadi eh, ya begitu ternyata gitu loh. Kalau dulu kita ngerasa, kenapa ujiannya kok nggak kayak sekarang ya, dulu kayaknya gampang. Ya kan, ya karena dulu kita pemahamannya gitu kan ya, dengan ya seiring bertambahnya umur udah mikir, ya Allah makin tua amat gue gitu kan. Terus kalau nggak mau bergantung sama Allah mau siapa lagi? Kayaknya dulu ngejalanin hidup gimana maunya aku tuh ternyata berantakan ya gitu kan. Ternyata makin bertambah umur, ya udahlah Allah aja yang atur hidup aku. Dulu juga aku yang ngatur hidup aku berantakan gitu kan gitu loh. Jadi semua sudah tertakar sesuai dengan kemampuan. Mustahil Allah zolim pada hambanya. Itu. Jadi kalau kita ngerasa ujiannya makin besar, mungkin di mata Allah, karena Allah tahu, oh Masya Allah, kamu dikit-dikit nanya ke aku ya, kata Allah. Kamu dikit-dikit berserah ke aku ya, kamu dikit-dikit mulutnya, astagfirullah ya Allah, berat. Allahu Akbar, nggak kuat. Ya, dulu mana ada mulut kamu kayak gitu. Gitu kata Allah kan. Jadi Allah semakin uji supaya Allah cuma pengen kita semakin berserah, semakin berserah. Itu yang Allah mau. Ya. Dan coba deh, inget-inget aja ujian-ujian yang kemarin. Banyak kok ujian-ujian yang datang ke hidup kita. Ya, solusinya, jalan keluarnya, kok ternyata jalan keluarnya kayak gini ya? Kok solusinya, aku nggak nyangka loh kalau solusinya kayak gini.
nggak pernah loh ada di pikiran aku bahwa ujung dari ujian ini, bahwa solusi dari ujian ini tuh ternyata gini. Aku nggak kepikiran banget loh. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Karena ternyata banyak pertolongan Allah yang di luar nalar kita. Kemampuan berpikir kita mah cuma segitu, kata Allah. Sehebat-hebatnya kita, sebesar-besarnya IQ kita, ya mau sampai jenius segimanapun, Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih pinter. Jadi nalar kita itu ya cuma segitu aja. Kadang banyak pertolongan Allah yang itu tuh di luar nalar kita. Oh, ternyata kayak gini ya. Oh, ternyata kayak gitu ya. Kenapa kita kadang sulit banget menemukan titik terang dari ujian kita? Karena kita panik. Kita panik ketika menjalani ujian ini, kita panik nggak tahu harus gimana, panik banget. Aduh ini gimana, aduh ini gimana ya. Ketika kita panik, kita nggak tenang. Hati kita nggak tenang. Ketika hati kita nggak tenang, kita pun cara berpikirnya nggak tenang. Makanya harus selalu yakin kalau Allah itu ada di hati kita supaya kita selalu tenang. Ketika hati kita tenang, maka kita menjalani ujian ini kan tenang ya, tenang aja dulu gitu kan. Nanti kita bisa berpikir, oh ya Allah ini harus gimana ya, ya Allah. Dan ketika kita tenang, kita akan mudah berserah, maka akan banyak pertolongan Allah dari pintu yang tidak kita sangka-sangka. Ya, tentang hutang, tentang apapun menurut kita utang uang itu harus dibayar dengan uang. Maka kita harus kerja dari pagi ke pagi, dari malam ke malam. Ternyata bukan. Ternyata kata Allah, perbanyak ibadah kamu, perbanyak berserah kamu gitu kan. Bisa jadi hutang kita, hutang uang kita tiba-tiba Allah selesaikan dengan cara yang ngasih utang ke kita tiba-tiba nyamperin. Alhamdulillah aku dapat rezeki, jadi insya Allah utang kamu aku anggap lunas ya. Udah kamu nggak usah ngelunasin lagi. Ya, kita udah akad, utang kamu aku anggap lunas. Itu solusi dari Allah bukan? Utang itu dibayar dengan uang bukan enggak, tapi dengan pertolongan Allah. Banyak caranya. Jadi itu, kadang yang menurut kita utang uang dibayarnya harus dengan uang, kata Allah enggak. Banyak cara, ya. Tapi ya ya udah terima dulu aja ujiannya gitu kan. Jadi ketika ujian semakin datang, Allah bukan minta kita putus asa. Kalau kita capek, boleh kita istirahat, tapi bukan berhenti dan menyerah. Istirahat itu, mundur sesaat itu, waktunya kita muhasabah, introspeksi. Oh ya Allah, ternyata selama ini ibadah aku masih berantakan. Sholat aku masih berantakan. Ternyata sholat aku masih buru-buru. Ternyata aku masih kurang berserah. Ya. Jadi ketika kita lagi pengen nyerah, lagi butuh istirahat, istirahat sebentar, mundur sebentar. Review lagi tentang ibadah kita. Review lagi tentang gimana hubungan kita sama Allah. Supaya kita makin dekat sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin yakin sama Allah, semakin berserah sama Allah, dan semakin mudah kita buat pasrah dengan semua takdir-takdir Allah. Gimana Allah aja. Allah pasti yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Ya. Coba baca ini. Kemarin sih saya pas baca ini, pas saya bikin ini, saya nangis. Karena Allah tahu kita lelah. Allah tahu kita lagi usaha. Dan Allah tahu ini sulit buat kita. Ujian ini sulit buat kita. Ujian ini berat buat kita. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah menempatkanmu dalam situasi yang tidak mampu kamu atasi. Ya. Intinya, yuk berserah sama aku. Aku tunggu ya kamu sujud. Aku tunggu ya kamu hatinya pasrah berserah sama aku. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Allahumma yasir wala tu'asir. Ya kan? Bahkan ketika kita lagi
sepanik apapun, merasa seberat apapun ujiannya, ketika kita cuma ngomong, ya Allah berat, ada kata Allahnya aja, artinya kita udah pelan-pelan berserah sama Allah dan berpegangan sama Allah dan nyandarnya ke Allah. Iya kan? Cuma dengan bilang ya Allah berat. Artinya kita masih ingat Allah. Beda sama ketika kita dapat ujian berat, kita gini, duh gimana ya ini? Duh, aku harus apa ya? Duh, ujian lagi. Ya kan? Nggak keluar dari mulut kita Allah. Bahkan harusnya, saya kemarin dengar dari ceramahnya siapa ya, harusnya pertama kali kita dapat ujian, yang harus keluar dari mulut kita apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, ujiannya berat. Alhamdulillah ya Allah, masih dikasih ujian sama Allah. Artinya, kita masih diingat Allah. Artinya, kita masih ada di list Allah. Kalau Allah udah nggak ngasih ujiannya lagi, mungkin Allah udah nggak peduli sama kita. Ya, kalau Allah nggak pernah ngasih ujian, apa kita mau Allah udah nggak peduli sama kita? Kan enggak ya? Jadi, coba tanyakan ini semua sama hati kita. Sudah seberapa berserahkah kita sama Allah? Supaya yakinkah takdir yang Allah berikan? Sudah seberapa seringkah kita jujur sama Allah tentang semua yang kita rasa? Karena yang makin memperberat hidup kita adalah ketika, dan yang makin bikin hidup kita capek adalah ketika kita selalu ngomong, aku bisa mengatasi hidup aku satu-satunya yang bisa menghandle hidup aku yang paling tahu tentang hidup aku. Dan ketika kita selalu ngomong, aku nggak apa-apa, aku kuat, aku hebat, itu ternyata yang makin memperberat hidup kita. Dan satu lagi yang pengen saya sampaikan, karena ini lagi rame banget ya di sosmed, di TikTok, dimanapun gitu ya lagi rame. Hati-hati dengan kalimat afirmasi positif. Karena kalau kita baca satu persatu afirmasi positif, banyak yang sebenarnya menggiring kita untuk mengilahkan diri kita. Aku kuat, aku hebat, aku berharga, aku cantik, aku apalagi aku. Ya, hati-hati ketika kalimat aku terus kita ulang buat diri kita. Apakah bukankah kita sedang menggiring diri kita untuk mengilahkan diri kita? Aku mampu, aku kuat. Bukan kita yang mampu, Allah yang mampukan kita. Bukan kita yang hebat, Allah yang membuat kita bisa melewati ujian ini. Ya. Aku berharga. Di mata Allah kita berharga. Tapi kalau Allah tuh nggak kun fayakun. Ya. Buka semua aib kita. Buka di depan semua orang tahu semua aib kita. Hancur kita. Ya. Jadi bukan kita yang hebat. Bukan kita yang kuat, Allah yang kuatkan kita. Kalaupun mau kita mengulang kalimat-kalimat afirmasi positif, jangan lupa sematkan Allah. Ya Allah, terima kasih. Allah udah mampukan hamba melewati ujian ini. Ya Allah, terima kasih aku udah dibikin kuat menjalani ujian ini. Ya Allah, terima kasih Engkau telah meyakinkan aku bahwa aku hebat, bahwa aku mampu, bahwa aku kuat. Ya Allah, terserah orang mau bilang apa, tapi hamba yakin di mata Allah hamba berharga. Itu loh. Menurut kita cuma menambah kata Allah, tapi maknanya beda. Lebih meaningful. Ya, masuk ya, meaningful ya. Ya kan? Lebih meaningful. Lebih bermakna. Karena hati-hati kalimat afirmasi itu saya sedih ya. Suka lihat kan pagi-pagi ada aja ibu-ibu ya.
bikin status WA, status apa, kalimat afirmasi, tapi aku hebat, aku ini, aduh hati-hati. Karena hati kita mah gampang tergelincir. Belok sedikit aja, kita sedang mengilahkan diri kita. Hati-hati Allah uji dengan itu semua. Berat. Ya, bukan kita yang bikin kita bertahan sampai hari ini tuh bukan kita. Kita masih bisa nafas tuh bukan kita, bukan karena kita yang hebat. Jadi hati-hati ketika ada yang viral, ketika ada yang FOMO, ketika ada yang tren, jangan langsung kita telan bulat-bulat tren itu, pelajari dulu. Karena saya yakin semua peserta mini full day yang ikut webinar ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang bisa memilah-milih mana yang harus saya ikutin, mana yang enggak. Mana yang harus saya amini, mana yang enggak. Itu bedanya kita sama hewan. Kita dikasih akal. Ya, berpikir dulu, cari tahu dulu ini benar atau enggak. Gitu ya. Jadi, capeknya kita bukan karena beratnya ujian yang ada. Tapi capeknya kita karena kita selalu pura-pura kuat dan merasa yang bisa handle semua ujian ini adalah aku. Ya, Allahnya di mana? Posisi Allah di hidup kitanya di mana? Ya, mudah-mudahan kalimat ini, karena Allah nggak pernah nuntut kita untuk selalu kuat. Allah nggak pernah minta untuk kita untuk selalu tegak berdiri, untuk selalu nggak nangis, enggak. Makanya Allah kasih air mata. Salah satu fungsi air mata apa? Ketika kita menangis, hati kita pelan-pelan yang tadinya keras, mungkin hati kita pelan-pelan jadi melunak, melunak, melunak. Kita jadi bisa lebih sujud, kita jadi lebih mudah berserah sama Allah. Itu fungsinya air mata salah satunya untuk melembutkan hati kita yang mungkin sedang keras. Melembutkan hati kita yang mungkin sedang jauh sama Allah. Ya. Jadi kuncinya kalau kita mau mudah berserah, kalau kita nggak mau hidupnya kerasa capek banget, berat banget, kuncinya yang pertama adalah mau menerima semua takdir dari Allah apapun bentuknya. Walaupun menurut kita bentuk takdir itu sakit banget, ujian paling berat di hidup kita, tapi terima dulu. Karena mau ditolak segimanapun, takdir itu akan tetap jadi milik kita. Daripada capek-capek nolak, mending ya Allah, hamba terima takdirmu. Walaupun, dan jujur, walaupun menurut hamba ini berat banget ya Allah, ujiannya nggak kuat ya Allah. Temani hamba, ridhoi hamba menjalani ujian ini, dan bantu hamba ridho. Artinya apa ketika kita bilang bantu? Ya Allah bantu hamba ridho. Allah juga tahu kita masih ragu. Kan ridho, ketika kita bilang ya Allah hamba ridho, artinya kan kita udah benar-benar menerima. Allah tahu kita belum, kita masih setengah hati. Tapi nggak apa-apa, jujur sama Allah. Ya Allah, hamba bantu hamba untuk ridho. Untuk menerima semua takdir ini. Dan jujur dengan semua apapun yang kita rasa. Ya Allah, berat banget. Ya Allah, capek. Ya Allah, sakit hati. Ya Allah, sakit hati banget difitnah, dizolimi, diiniin, diituin. Bilang sama Allah. Karena sebelum kita bilang sama Allah, Allah tahu kok apa yang kita rasa. Tapi semakin kita bilang sama Allah, Allah semakin yakin, oh iya si Ica lagi bergantung nih sama aku. Lagi berserah nih sama aku. Lagi bener-bener gak berdaya nih. Insya Allah pertolongan Allah akan makin cepat datang. Tapi semakin kita sombong, semakin kita bilang, aku mampu, aku bisa, aku yang paling bisa handle masalah ini. Pertolongan Allah terasa makin jauh. Karena kita tidak melibatkan Allah. Ya, jadi insya Allah kalau kita mau menjalani itu semua, kita akan mudah berserah. Dan insya Allah mudah-mudahan pertolongan Allah makin cepat, kita makin mudah mendapatkan ketenangan hati. Sekali lagi ketika Allah kasih ketenangan hati, bukan berarti saat itu juga Allah mencabut ujiannya.
dan menyelesaikan ujiannya, enggak. Tapi ketika Allah memberikan ketenangan hati, apapun ujian yang sedang kita jalani, kita akan lebih tenang, lebih nggak gerasa kurusuk, nggak panik dalam menjalani ujian itu. Gitu ya. Saya pengen kasih icip-icip mungkin ya. Saya pengen kasih icip-icip salah satu terapi. Yang terapi ini selalu saya pakai, apalagi ketika saya lagi dapat ujian ini nih, kayaknya saya nggak berhenti ngelakuin terapi setiap saya sholat. Dari yang pas abis sholat saya terapi ini sampai saya nangis-nangisnya sampai sesegukan, sampai setelah itu setiap sholat saya tetap ngelakuin terapi ini, tapi udah nggak begitu nangis gitu kan. Nah itu kadar kita tenang tuh akan kelihatan dari yang tadinya kita nangisnya sesegukan sampai ya Allah nggak kuat, ya Allah capek, sampai kita masih nangis cuman ya Allah bantu hamba. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minazolimin. Allah, Allahumma yasir wala tu'asir. Masih nangis, tapi lebih tenang nangisnya. Itu parameter Allah lagi ngasih ketenangan di hati kita. Dan kita lebih, oh ya udah, lebih gitu. Saya mau ngajarin dan kita coba praktek ya. Tapi saya nggak akan ngajarin, nggak akan ngasih tahu titiknya banyak. Saya akan ngasih tahu titiknya sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau dilakukannya lillahi ta'ala dan dilakukannya yakin ini pertolongan Allah, insya Allah akan bisa membantu teman-teman untuk lebih tenang gitu loh. Satu yang pengen saya kasih tahu, depth therapy ini gabungan dari beberapa teori ya. Depth therapy ini adalah gabungan dari beberapa teori. Dan dalam melakukan depth therapy ini ada satu teknik yang kami pakai, namanya teknik tapping. Ini juga yang pengen saya kasih tahu. Sebenarnya saya nggak pengen bahas tentang ini, tapi suami saya ngingetin, saya nggak pengen banget bahas tentang ini. Tapi suami saya ngingetin, kalau kamu tahu ada sesuatu kesalahan di luar sana dan kamu diem, kamu dosa, gitu kan? Jadi saya nggak bisa berkoar-koar di luar, mumpung ini di webinar ini gitu kan ya. Sekarang lagi viral banget di medsos, di TikTok, di IG tentang video-video, ada lagu-lagunya juga tentang teknik tapping ya, yang diketuk gini ya kan, pakai lagu, ada lagunya apa sih, lagunya Afif Hila apalah ya, yang aku bahagia gitulah ya lagu-lagunya ya gitu ya. Nah, yang saya miris dan saya sedih karena ini lagi viral, kontennya lagi viral, jadi banyak orang yang berbondong-bondong bikin. Banyak dari beberapa video yang saya lihat, yang bikin saya sedih adalah banyak titik-titik yang salah. Sedih saya, kenapa sedih? Kebayang nggak? Kita bikin video yang salah nih, bikin konten yang salah. Terus ada orang yang nggak ngerti, ngelihat video kita, dan ngikutin video kita. Kebayang nggak? Dosa nggak kita? Karena bikin konten itu bukan sekedar konten. Apapun konten yang ada di medsos kita, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya bikinlah yang benar. Nggak ada loh titiknya di sini. Ya, perhatiin deh, ada beberapa yang bikin saya sedih kalau saya suka ngelihatnya, karena saya mah tinggalnya di Bandung ya. Ada influencer, selebgram, atau orang-orang yang orang-orang Bandung yang followersnya banyak, berbondong-bondong bikin video ini karena ya engagement, entahlah ya apa tujuan mereka. Tapi titiknya salah. Kan kebayangnya sebanyak apapun followers kita tuh akan diminta pertanggungjawaban. Ya, ada satu titik yang di sini. Nih, kelihatan nggak? Di sini. Ini mah gelambir lemak. Ini gelambir lemak. Nggak ada titik yang di sini. Ada yang di pipi, ada yang di sini. Nggak ada. Ya, jadi materinya ditutup aja ya. Oke deh, bentar ya.
Mana sih? Gimana sih? Bentar ya. Eh, Gimana sih nutupnya? Kok saya lupa? Gimana sih Kang nutupnya Kang? Coba Kang. Udah. Oh, udah. Kok saya mendadak lupa ya? Nih, ada titik yang di sini katanya. Nih, ini mah gelambir lemak, jadi nggak ada di sini. Saya sedih hanya karena eh oh lagi rame nih, bikin nih, kita bikin gitu kan. Karena merasa followersnya banyak supaya banyak yang like segala macam. Hati-hati, semua konten kita akan kita pertanggungjawabkan, ya. Dan saya hanya akan ngasih 3 titik ya. Jadi pokoknya intinya sama kayak tadi yang afirmasi. Ketika kita melihat apapun di medsos, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Cari tahu mana yang benar. Dan hati-hati juga buat teman-teman yang sering bikin konten, yang harus kita ingat, semua konten kita akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan hanya sekedar mengejar engagement, mengejar viewersnya banyak, mengejar insight-nya banyak, terus kita asal bikin-bikin konten, jangan, hati-hati. Berat pertanggungjawabannya, ya. Saya akan ngasih 3 titik. Teman-teman, eh, ini namanya dep terapi. Kami menggunakan teknik, jadi teknik tapping itu sebenarnya dari titik-titik akupuntur. Tapi karena titik akupuntur banyak, jadi kami mempersingkat. Jadi sebenarnya di setiap titik itu ada fungsinya. Misalnya kalau titik marah di mana, titik kecewa di mana, itu ada. Tapi insya Allah titik manapun yang saya ajarin, insya Allah akan bisa membantu mengangkat emosi apapun. Gitu ya. Sekarang saya akan ajarin, teman-teman jarinya 3 dilurusin. Gimana sih? Nah ini. Ya, 3 dilurusin. Teman-teman ketuk titik kepala, di tangannya ke depan, di bagian ubun-ubun. Tahu ubun-ubun? Kalau di bayi apa uyeng-uyeng apa? Ya itulah ya. Tahu kan ubun-ubun ya di sini? Ya. Lihat irama ketukannya. Lihat tangan saya untuk ritme ketukannya. Segini ya kecepatannya ya. Oke. Satu lagi, titik dagu di bawah bibir ada ceklokan. Titik dagu. Ya. Ini kalau lagi pusing tuh enak loh. Ini titik dagu ya. Satu lagi, tapi mungkin nggak kelihatan. Teman-teman di dadanya, tuh dada saya sakit tadi. Di dadanya kan ada tulang yang gini ya. Kebayang? Ya. Ada tulang yang gini. Tangan kanan ketuk dada kiri ya di sini. Tapi bukan di tulangnya. Karena kalau di tulangnya sakit. Jadi ketuknya pas di bawah tulangnya, di antara tulang sama tulang. Kebayang? Ya, di bawah tulangnya. Karena kalau pas di tulangnya yang ngejendol itu sakit. Jadi pas di bawah tulangnya. Oke? Ya. Nanti selama proses terapi kita akan praktek. Selama proses terapi, teman-teman merem. Kenapa harus merem? Supaya tidak terdistract apapun. Karena kalau buka mata teman-teman bisa lihat HP, bisa lihat tembok, bisa lihat semuanya. Kalau merem insya Allah kita akan lebih fokus sama hati kita, sama apapun yang kita rasa. Ya, nanti saya akan bilang misalnya ketuk titik kepala, teman-teman tinggal ketuk kepalanya. Oke? Ketuk dagu, tinggal ketuk dagu. Jadi pokoknya merem sampai saya boleh baru izinin, yuk teman-teman buka mata, baru boleh. Ya, ada yang darahnya lagi tinggi banget nggak? Yang, Hah? Ya, ada yang punya darah tinggi atau jantung atau kalau ada yang punya darah tinggi dan apa namanya riwayatnya darahnya tinggi banget atau jantung, nonton dulu aja terapi ini, jangan dulu ikutan ya, karena kan kita jauh.
saya nggak bisa kontrol gitu loh. Kecuali kalau kita dekat, saya bisa mengawasi langsung. Jadi yang darahnya tinggi, jantung, saya tidak sarankan untuk mengikuti terapi ini ya, sesi terapi ini ya. Oke, lihat dulu aja. Oke, ya. Yuk kita mulai merem. Kita merem semuanya, ya. Kita merem. Kita ta'udz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah, hamba bertawakal. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, hamba lemah, hamba nggak berdaya. Bantu hamba ya Allah menjalani ujian ini. Bantu hamba ya Allah menyelesaikan semua ujian ini. Ya Allah ridhoi hamba untuk menyelesaikan semua rasa yang belum selesai di diri hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuk titik kepala. Jangan buka mata, ketuk titik kepala. Coba lebih jujur. Apapun yang teman-teman rasa saat ini, bilang sama Allah. Apapun itu rasanya. Ya Allah, sakit. Ya Allah, capek. Ya Allah, marah. Ya Allah, kecewa. Ya Allah, benci. Ya Allah, apapun itu rasanya. Yuk, lebih jujur sama Allah. Yuk, lebih mengadu sama Allah. Yuk, lebih berserah sama Allah. Apapun itu rasanya. Ya Allah, cerita apapun semuanya ke Allah. Bilang semuanya sama Allah apapun yang kita rasa. Ketuk dagu. Ya Allah, aku capek. Karena selama ini selalu harus ngertiin orang lain. Harus selalu maafin semua yang orang lain lakuin ke kita. Capek ya Allah selalu diremehin. Capek selalu dibandingin. Capek ini, capek ini. Apapun itu bilang sama Allah. Curhat sama Allah. Apapun itu. Ya Allah. Rasakan Allah ada di dekat kita. Rasakan Allah lagi peluk kita. Ada di hati kita. Curhat semuanya yang mungkin selama ini nggak pernah kita ceritain ke Allah. Jujur sama apapun yang kita rasa, yang mungkin selama ini kita nggak pernah jujur sama Allah. Robohkan tembok kesombongan kita dengan kita bilang, ya Allah, hamba berserah. Ya Allah, hamba pasrah. Ketuk dada. Ya Allah, ternyata capek. Ya Allah, ternyata selama ini hamba udah jauh sama diri ini. Hamba udah gak kenal diri aku. Saking terlalu sibuknya ngurusin orang lain. Terlalu sibuk memastikan semua orang di sekeliling kita baik-baik aja. Terlalu sibuk memastikan semua orang di sekitar kita bahagia. Sampai ternyata kita lupa bahwa ternyata kita belum bahagia. Bahwa ternyata kita udah terlalu jauh dan kita udah gak kenal lagi diri kita. Dan mungkin kita juga udah terlalu jauh sama Allah. Ya Allah, capek. Ya Allah. Ya Allah, capek. Panggil Allahnya. Ya Allah, capek.
ganti tangannya, ketuk dada yang satu lagi. Ya Allah, apapun yang kita rasa, ngadu ke Allah. Allah tahu semuanya sebelum kita ngadu. Tapi semakin kita ngadu sama Allah, insya Allah pertolongan Allah semakin dekat. Karena Allah yakin, iya benar kamu tuh lagi berserah ya. Kamu tuh lagi bener-bener gak berdaya ya. Tanpa bantuan Allah ya. Itu kan kata Allah ya. Ya Allah, ketuk dagu. Siapapun orang yang ada di bayangan kita, mau bilang apa sama orang itu boleh. Mungkin banyak yang kita pendem kan sama orang itu ya. Marahnya kita, kecewanya kita pendem. Kenapa kita pendem? Cuma karena kita nggak mau ribut, nggak mau berantem, tapi kita tidak menyelesaikan. Kita hanya mengabaikan semua rasa yang ada. Ketuk kepala. Ketuk dagu. Ketuk dada. Sambil diatur nafasnya, tarik nafas pakai hidung, sedot nafasnya yang dalam, buang sekaligus lewat mulut. Ganti tangan, ketuk dada yang satu lagi. Capek kalau kita jalanin semuanya sendiri. Capek kalau semua rasa kita pendem sendiri. Tapi kalau kita bagi sama Allah, kita libatkan Allah, enggak. Karena sejujurnya kita nggak pernah sendirian sedetik pun. Karena akan selalu ada Allah yang selalu menemani kita.
Selalu ada Allah di hidup kita. Bukan tugas kita menyelesaikan semua ujiannya. Tugas kita hanya menjalani ujian ini. Menjalani apa yang Allah mau. Karena hidup ini bukan tentang apa yang aku mau, tapi tentang apa yang Allah mau. Tarik nafas, buang sekaligus lewat mulut. Tarik nafas sampai nenggak, sampai nenggak, sampai nenggak. Buang sekaligus lewat mulut. Tangannya simpen di paha. Kita tarik nafas bareng-bareng ya, sampai kepalanya nenggak ya. 1, 2, 3. Tarik nafas, sedot, 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 sedot. Nenggak, 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 nenggak. Buang sekaligus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tarik nafas, tarik, 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 sedot, sedot, sedot. Buang sekaligus. Yang udah siap buka mata, boleh buka mata. Yang belum siap nggak apa-apa. Satu hal yang pengen saya sharing buat teman-teman semua. Apapun ujian yang sedang kita alami, satu hal yang harus kita syukuri sampai di detik ini adalah coba deh kita mensyukuri bahwa sampai hari ini kita masih bertahan. Ya, karena kata Allah kita mampu. Karena kata Allah kita bisa. Allah yang bikin kita bertahan sampai hari ini, bukan karena kita hebat. Jadi, sampai hari ini kita masih bertahan. Bukankah itu rezeki besar dari Allah? Di saat di luar sana, banyak orang yang sudah menyerah sama hidupnya. Dengan cara apapun. Ya. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat. Apapun penilaian jelek orang tentang kita. Apapun persepsi orang tentang kita. Satu hal yang harus selalu kita ulang-ulang. Di mata Allah kita berharga. Itu aja yang harus kita ingat. Orang mau bilang apa tentang kita, terserah. Karena hidup kita nggak ngejar penilaian orang. Yang kita kejar adalah ridho Allah. Yang kita kejar adalah penilaian Allah. Dan kita tahu, Allah selalu meyakini bahwa kamu berharga untuk aku. Kamu hebat. Aku sayang kamu, kata Allah gitu. Ya udah, itu aja. Mulai hari ini, stop mengejar penilaian orang lain. Stop mengejar validasi orang lain. Orang mau bilang kita hebat, alhamdulillah. Orang nggak mau bilang kita hebat, biarin aja. Karena hidup kita bukan buat mereka. Hidup kita bukan buat mereka-mereka. Tapi hidup kita buat Allah. Itu aja. Nggak ada hidup yang mudah. Nggak ada hidup yang nggak capek. Tapi akan jauh lebih berat dan capek kalau kita tidak pernah melibatkan Allah. Tapi akan terasa lebih ringan kalau kita selalu melibatkan Allah. Hati-hati, tidak ada terapi yang bisa membantu kita pulih, memulihkan semua masalah kita dalam satu kali pertemuan. Kalau ada yang berjanji, saya bisa menterapi kamu dan kamu bisa pulih, benar-benar pulih 100% hanya dalam satu kali pertemuan. Hati-hati, jangan mau. Karena nggak ada. Karena semua luka hidup kita, semua yang ada di bawah sadar kita, semua yang kita pendam sebanyak usia kita, sebanyak itu. Makanya saya ajarin, saya nggak mau berbagi pelit ilmu, saya ajarin supaya teman-teman bisa sering-sering pakai terapi ini. Sesering mungkin, kalau bisa setiap habis sholat, setiap pas lagi berdoa, lakukan terus. Karena sebanyak itu loh yang harus kita tuntaskan. Jadi selesaikan lapis per lapis. Kikis pelan-pelan. Jangan paksa kita untuk sembuh saat itu juga enggak. Jangan pernah zolim sama diri kita. Kikis pelan-pelan, yang penting selesai satu persatu. Kalau orang butuh waktu setengah bulan, setengah tahun, setahun, kita butuh 5 tahun, nggak apa-apa.
Yang Allah minta kita berjalan. Ikhtiar itu apa? Bergerak. Ya, Allah nggak pernah minta kita nyerah. Allah cuma minta kita bergerak, ikhtiar aja dulu. Itu ya. Jadi lakukan terus sesering mungkin, lebih jujur sama Allah, lebih sering bercerita sama Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, takut waktunya habis atau ada pertanyaannya nanti tidak terjawab di sini, boleh ke DM Instagram saya. Nanti insya Allah akan saya bantu. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih, saya mau bilang terima kasih buat Meaningful Ways. Webinar kali ini, Masya Allah, mahal sekali buat saya. Lewat sedih. Lewat Meaningful Ways, saya tahu bahwa saya nggak sendiri. Ada Allah, dan mudah-mudahan teman-teman juga semakin yakin bahwa kita nggak sendiri, ada Allah. Allah ngasih ujian ke kita karena Allah cinta sama kita, Allah sayang sama kita. Dan Allah selalu nunggu kita buat kembali lagi sama Allah. Allah memberi ujian bukan berarti Allah jahat sama kita. Justru karena Allah sayang sama kita. Terima kasih buat semuanya. Kita saling doakan. Mudah-mudahan kita selalu ada di tracknya Allah. Kita selalu ingat sama Allah. Kita selalu Allah ridhoi segala yang kita jalani. Selalu Allah berkahi semua rezeki kita. Dan kita saling doakan untuk kebaikan kita semuanya. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah khair Teh Ica. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah membersamai kita kembali di pagi hari ini. Dan kalau dilihat dari wajah-wajahnya nih, ibu-ibu semua nih. Pada happy banget. Kelihatan tuh senyumnya lebih lebar. Masya Allah, binar matanya juga bercahaya. Bener nggak? Coba ditulis dong di kolom chat. Bahagia apa bahagia banget pagi hari ini ditemenin Teh Ica. Bahkan dikasih bocoran itu terapinya gitu ya. Keren banget diajarin. Sampai dipraktekin bareng-bareng. Bahagia banget. Terima kasih ilmunya. Alhamdulillah lega. Oh, wow, keren-keren. Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah atas izinmu hamba bahagia lelah, lega. Bahagia banget, terima kasih banyak. Jadi tambah sehat. Masya Allah, tidak kebetulan ketemu Teh Ica dengan izin Allah. Betul banget, Bu. Bahagia banget. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Teh Ica. Terima kasih Meaningful Ways. Berkah buat semuanya. Amin. Jazakillah Teh Ica. Praktek terus. Terima kasih atas ilmunya. Mantap banget. Bersyukur banget katanya. Dan terakhir sebelum kita tutup, seperti biasa Bapak Ibu yang ingin menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini gitu ya, dan ingin mempercepat pertolongan Allah hadir dalam hidup kita, boleh banget yuk kita beli dengan sedekah terbaik kita, kita beli dengan infak terbaik kita, beramal soleh apalagi ini di bulan Muharram gitu ya. Salah satu bulan terbaik dari 4 bulannya Allah. Nah, silahkan. Yuk, bagi yang mau berkontribusi, lagi-lagi ini hanya ajakan, bukan paksaan. Bagi yang mau berkontribusi untuk sama-sama membantu meninggalkan legacy warisan di Pesantren Ekopreneur Indonesia, bisa langsung ke Bank Syariah Indonesia di 202 2120 215 ya, atas nama Pesantren Ekopreneur Indonesia, atau bisa di-scan nih krisnya tuh, atau ada yang mau follow-follow ke akunnya Teh Garlica Maulidia, nah itu boleh, silahkan. Langsung aja gasken pokoknya mah ya, selama ada amal peluang kebaikan, amal soleh. Bismillah, kita sambut peluang kebaikan itu ya. Satu lagi, ada info untuk kelas premium kita ya, bersama Ustadz Indra Firmansyah yang alhamdulillah kemarin sudah kita launching. Pendaftarannya masih dibuka. Ini kelas yang terinspirasi dari kelas bestsellernya Beyond the Grave. Nah, itu dia. The Long Way Home, perjalanan jiwa menuju alam barzah. Nah, loh, bagi yang sedang mempersiapkan kematian yang indah, husnul khotimah, mudah-mudahan ini bisa menjadi teman dalam persiapannya ya. 10 kali sesi live Zoom di tanggal 20 Juli sampai dengan 20 Agustus. Nanti jadwal lengkapnya bisa disimak di grup seperti biasa ya. Tapi ini kelasnya malam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai live via Zoom meeting bersama guru kita, mentor kita di Meaningful Ways yaitu Ustadz Indra Firmansyah. Kematian adalah pintu pulang. Nah, itu dia ya.
Ya, begitulah kalau udah ngomongin kematian. Bangga bagi yang mau daftar atau yang mau tanya-tanya dulu silahkan ke nomor kakak admin Kak Aisyah ya, silahkan. Nah itu dia. Oke, itu aja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak, brother and sister dimanapun berada, keluarga besar Meaningful Ways. Mudah-mudahan Allah temani kita terus ya. Khusus kepada Teh Isya, terima kasih banyak dan keluarga gitu ya, terus support kita nih, memberikan ilmu terbaiknya. Lagi-lagi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya Bapak Ibu, aktivitas kita cuman satu niatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah semakin maafin kita, Allah semakin ridho sama hidup kita dan kita semuanya menjadi hamba yang semakin disayang sama Allah. Penutup, kita tutup dengan sama-sama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik buat Teh Ica, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, syukron, It's the Teacher. smile Ya, that's Terima kasih gone. belajar semoga ilmunya lagi. Be Teca okay, ya. 'cause Minta you're doanya. blessed. Selalu There's no doubt that it's getting berkah ya stronger. Allah. It's the Allah path you have chosen. Ayo Rabbal Alamin, sampai jumpa di Can't balik stop Allah. Banyak dulu thinking nih. about you. I know you're here by my side. You're the reason Tidak I cepat, feel slow so lah. amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Dan dulu mau dilapis. I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah.